Ini ada 9 langkah bimbingan memakai AI. Saya kira ini bisa menjadi salah satu pedoman bagi Bapak Ibu untuk bisa memberi penjagaan terhadap anak gitu ya ketika memakai AI. Pertama, boleh berdoa bersama. Itu salah satu hal yang minta hikmat dari Tuhan untuk menolong, supaya memberi pencerahan, supaya juga Roh Kudus bekerja untuk bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, gitu ya. Itu anak harus diajar dari awal bahwa Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang membimbing. Yang kedua adalah eksplorasi dalam pendampingan. Jadi kalau ingin saudara mengajarkan AI kepada anak, duduk sama-sama, eksplor bersama-sama. Apa fitur-fitur yang ada, apa gunanya, dan melalui pendampingan itu orang tua bisa memberi memberi bijaksananya hal-hal apa yang baik dan tidak baik, Ya, atau hal pada apa yang new perlu, toy, pada mainan baru, pasti bersama anak bisa belajar bagaimana memakainya. Well, kalau ada AI, bersama dengan anak, eksplorasi dan nikmati, coba hal-hal fun. Coba bikin lagu dengan anak. Sekarang lomba siapa bisa menyanyikan hasil dengan paling lucu. Dan berapa banyak cara untuk AI mendampingi, tetapi relasi utama itu bersama anak. Dan ya, terus Ya, jadi kalau saudara menyerahkan pendampingan memakai AI itu kepada orang lain, saudara kehilangan momen yang sangat penting untuk anak itu melihat apa yang orang tua ajarkan kepada dia. moments and memories, itu Ya. nama childhood. Ya, jadi Bapak Ibu jangan ajarkan mereka belajar ke orang lain. Bapak Ibu sendiri belajar dan mengajarkan itu kepada anak-anak gitu ya. Ya. Dan ketiga, ajari critical thinking. Jadi ketika Bapak Ibu melihat atau membaca jawaban AI yang kurang tepat, langsung kasih tahu anak, ini menurut kamu betul atau tidak? Kenapa ini kurang baik? Kenapa? Jadi ajar kepada anak untuk punya sense mengkritik apa yang dijawabkan AI kepada pertanyaan-pertanyaan kita atau pernyataan-pernyataan, sehingga anak itu mulai sense gitu ya bahwa AI itu tidak bisa dipercaya 100%. Ya. Harus memakai critical thinking untuk melihat apa yang baik dan tidak Tidak hanya baik. AI, tetapi tidak ada siapapun yang bisa dipercaya 100%. And critical thinking, kalau betul mulai mengerti critical thinking, akan sadar itu bagian dari DQ. DQ, digital quotient, salah satu dari 8 faktor utama atau aspek itu critical thinking. Lebih lagi untuk AI quotient, dan sama dengan siapapun punya anak, IQ-nya mereka dilatih untuk tambah pintar, EQ-nya mereka dilatih untuk tambah sosial dan untuk punya hati dan relasi yang sehat. SQ, spiritual quotient, tetapi dengan cara yang sama, critical thinking adalah kunci salah satu daripada digital quotient. Tahu kapan dan bagaimana untuk waktu simbangan, balance screen time, untuk bagaimana digital, semua aspek daripada digital, hidup digital yang sehat, ada dalam digital quotient DQ, lebih lagi AIQ. Bapak Ibu bisa melihat presentasi kami tentang DQ dan AIQ ya, bisa menolong lebih banyak. Yang keempat adalah hati-hati dengan privasi dan keamanan. Anak-anak sering tidak tahu apa yang dimaksud dengan privasi, apa yang perlu diamankan. Nah, orang tua akan memberitahu, oke, jangan pasang foto rumah misalnya, jangan pasang nomor HP, kemudian jangan hal-hal yang pribadi, jangan dibicarakan dengan AI. Hal-hal seperti itu anak-anak perlu tahu, sehingga dia punya guardrails atau punya kisi-kisi untuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Anak itu naif, mereka siapapun mau tahu alamatnya, nomor telepon, silakan. Dan saya akan datang, saya bawa kue. Oh ya, ini alamatku. Tapi dengan cara yang sama menjaga dan hati-hati bagaimana mereka bisa punya bijaksana dalam situasi sosial yang dunia nyata, media sosial, and AI. Untuk tiganya harus hati-hati dengan baik. Ya, yang kelima adalah mahir hidup dalam dunia maya dan dunia nyata. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sebagai orang tua tuh harus punya keseimbangan antara anak hidup di dunia maya atau hidup di dunia nyata.
seringkali dunia maya dibiarkan terus-menerus dan dunia nyata tidak disinkronkan. Ya. Seringkah Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk melihat pantai, naik ke gunung, hiking, dan tanaman, melihat binatang di mana. Jadi harus ada keseimbangan. Tidak bisa anak terus-menerus hidup di dalam dunia maya. Yang sekarang banyak sekali terjadi seperti itu. Bahkan tidak tertarik dengan dunia nyata. Diajak orang tua pergi kemana, tidak mau. Mereka lebih senang di kamar dan main dengan gadgetnya. Itu perlu pendampingan. Bapak Ibu perlu memberi pengasuhan yang benar kepada anak. Untuk banyak anak, dunia maya lebih menarik. Di situ ada games, di situ bisa racing, bisa semua jenis aktivitas yang wow. Di situ semua teman-temannya ada. Dan so karena itu harus hati-hati kalau dunia maya lebih menarik daripada dunia nyata. Dan sekaligus itu sangat penting untuk orang tua tidak menolak semua itu, tetapi tanya anak untuk mereka bisa diajak. Itu berarti orang tua harus belajar tentang dunia maya, dan kadang-kadang anak harus diajar kembali kepada dunia nyata. Dan itu alasan saya bilang itu hampir cross-cultural, seperti misiologi atau lintas budaya. Mereka dalam satu dunia, mereka sudah tahu tentang dunia nyata maya jauh lebih daripada orang tuanya. Mereka dari sekolah, teman, dan mereka lahir pintar, dan sekarang ini dunia mereka yang pertama. Dan untuk orang tua, mereka harus lintas budaya, belajar bahasa, budaya, cara dunia itu. Baliknya mereka harus ajak anak untuk masih berfungsi dalam dunia sehari-harian yang biasa. Dan itu satu tantangan, bagaimana bisa jadi dual citizen. Hidup dalam dua dunia dengan cara yang simbangan dan benar untuk bisa berfungsi di dua-duanya. Ya, itu bicultural. Ya, itu yang saya kira sering kekurangan di antara orang tua ya, tidak memberikan pendampingan kedua-duanya, sehingga bahkan orang tua hidup sendiri di dunianya sendiri. Ya. Untuk itu saya waktu masih kecil, saya dipindah daripada satu benua ke benua yang lain kepada benua. Dan saya hidup dalam budaya yang sangat beda. Dan saya pernah lihat dan juga kerja banyak waktu saya di universitas dengan orang yang bicultural. Ada seperti yang lahir di Amerika tapi dari turunan Asia. Ada yang lahir di Eropa tetapi waktu itu bisa lihat. Dan khususnya saya ingat pelayanan pertama saya dengan orang dari Indonesia. Mereka ke sekolah Amerika, mereka teenagers, dan semua dunia mereka itu Amerika, kecuali waktu di rumah itu Indonesia, dan mereka 1.5 antara dunia. Sekarang berapa banyak anak seperti itu di sekolah dengan teman-teman, itu satu dunia nyata, teknologi, high-tech, waktu pulang ke rumah itu sangat sembunyi di kamar. Dan bagaimana bisa two worlds integrated. Orang itu tua yang harus kunci. bisa memberi daya tarik kepada anak untuk melihat dunia nyata. Dua-duanya. Ya, berikutnya. Itu mendorong anak-anak untuk kreatif dan membuat inovatif saat menggunakan AI. Jadi bukan cuma jadi konsumer saja, tetapi dia juga menjadi produser. Ketika misalnya melihat bagaimana AI bisa membuat lagu misalnya, tantang anak, oke, kamu suka lagu seperti apa? Kamu punya kata-kata bagus nggak untuk satu lagu dan lain-lain ya? Itu akan menolong anak untuk berkreasi, bukan hanya menikmati saja, tetapi bisa menghasilkan sesuatu dari mengaplikasikan apa yang dia pelajari. Waktu pertama mengajar tentang AI itu kepada rektor daripada 4 universitas Kristen, dan waktu diskusi tentang masa depan mahasiswa yang ada di situ, ada 3 kemungkinan. Mereka akan jadi miskin, mereka tidak tahu, tidak mengerti, tidak pernah memakai AI, mereka akan hanya consumer. Sudah bisa memakainya, tapi apa hasil kecuali untuk diri sendiri, atau mereka jadi kreator, producer. Dan itu sama dengan anak yang bisa lihat, ini gambar yang baik, atau bisa bikin gambar sendiri. Anak yang dengar, waduh ini lagu, suka,
atau bisa bikin. And so berapa penting AI tidak hanya untuk konsumsi, tetapi itu jadi bagian daripada satu hidup yang lebih kreatif. And itu penting, kreatif termasuk dalam proses parenting. Dan sebentar lagi akan lihat bagaimana AI bisa mendampingi setiap orang tua untuk tugas parenting. Ya. Hal yang berikutnya adalah ketakutan khususnya guru, anak tidak menghargai hak cipta atau plagiarisme gitu ya. Karena itu orang tua harus mengajarkan. Kalau anak tidak pernah diajarkan, tidak pernah ditekankan oleh orang tua, ya anak tidak tahu. Karena itu ketika memakai AI, perlu orang tua sambil menggunakan itu, sambil menolong mereka untuk mengetahui bahwa ada hak cipta di setiap apa yang kita lakukan gitu ya. Hak cipta, etis, moral, ada Ya. cara yang benar, cara yang tidak. Kalau ada tugas, ketik, tugas selesai, atau saya dengan AI akan research, setelah itu saya tulis draft, dengan AI saya koreksi draft, dan ada cara yang baik untuk tugas PR dengan AI, atau cara yang hanya curang. Ya. Itu etis. Ya, Tidak hanya karena- hak cipta, tapi Ya. semua etis dan moral. Itu tadi ya, tidak hanya konsumer, apa yang dihasilkan oleh AI langsung digunakan, tidak. Harusnya orang tua menolong anak, yuk kita riset, ada bahan lain enggak yang ada, mari kita lakukan bersama-sama. Kalau sudah selesai, oh ada kalimat yang kurang bagus, mungkin AI bisa menolong untuk membuat kalimatmu lebih bagus, dan lain-lain gitu ya. Sehingga itu merupakan kerjasama, AI menjadi alat bantu saja, bukan menjadi sumber utama. Ya, berikutnya adalah bersama-sama dengan anak lakukan refleksi teologis tentang teknologi. Nah, ini orang tua harus cukup mengenal Alkitab untuk bisa menolong anak merefleksikan apa yang dia dapat, apa yang dia alami, apa yang dia hasilkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, yaitu akal budi. Nah, merefleksikan secara teologis ini menjadi pegangan untuk anak bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar atau tidak menyalahi prinsip dari firman Tapi ini Tuhan. hanya anak, mulai dengan sederhana dan bersama mereka belajar. Dan satu cara yang paling baik saya rasa, itu kalau lakukan PR dengan AI, ada AI squared dengan anak, dan ternyata keluarga yang belajar firman, WWG, itu satu cara yang Sabda ajar. Tetapi kalau sudah mulai untuk bersama belajar firman, lebih lagi bersama AI, itu satu langkah yang bisa sangat menolong untuk mengerti AI itu hanya satu yang pendamping, dan lebih lagi itu sesuatu yang menolong saya untuk lebih mengerti tentang Tuhan dan firman. Itu menolong orang tua saya juga, dan bersama kami bisa hidup Kristen yang luar biasa baik bandingkan dengan tanpa itu. Ya, bisa belajar bersama-sama Alkitab bersama-sama dengan anak. Yang terakhir adalah proyeksikan visi harapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika anak sudah mulai memakai, sudah mulai kreatif, dia tahu powerfulnya AI dan segala macam, bantu anak untuk bisa memvisualisasikan harapan dia untuk masa depan, apa yang bisa AI bantu untuk hidup mereka, untuk hidup anak-anak, dan juga mungkin dreams yang dihasilkan dari dia bereksplorasi dengan AI. Ya, dan bisa tambah banyak-banyak lagi. Dulu judul ini 10 langkah, tapi setelah itu ada hanya 9 kotak. Tapi kalau tambah yang pertama lagi, berdoa bersama lagi. Karena itu satu proses untuk relasi. 3 arah. Saya dengan anak, parenting. Saya dengan Tuhan yang memberi hikmat. Dan lebih lagi sekarang, bagaimana AI tercampur di dalam relasi orang tua, anak, dan Tuhan. Ya, ya. Bagian berikutnya adalah bahan diskusi bersama AI. Nah, saudara, ini menuntut kedekatan saudara dengan anak, sehingga anak itu bersama-sama memikirkan hal-hal yang penting, yang esensi tentang AI. Nah, kalau Bapak Ibu jarang duduk bersama anak dan berdiskusi dengan anak, itu menjadi masalah yang sangat besar. Orang tua seharusnya secara rutin menemani anak untuk berdiskusi, menemani anak untuk merefleksikan hidupnya, dan lain-lain. Itu yang saya kira sekarang ini sangat kurang. Sehingga orang tua hanya menyalahkan AI. Kenapa anakku menjadi lebih dekat dengan AI? Nah, karena Bapak Ibu tidak pernah memberikan waktu lebih banyak sebelum AI ada. Apakah Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan anak?
itu menjadi masalah yang sangat Ya. krusial saat ini. Dan semua pertanyaan tidak hanya bagus, tetapi itu lucu kalau tanya AI, kalau tanya anak, kalau tanya orang tua pasangan, and kalau tanya teman-teman, tapi ini bisa ditanya kepada AI. And apa menurut AI sudah mengubah cara kita hidup? Apakah AI bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan? Apa contohnya? Dan saya ingat untuk 3 kali AI Talks mulai dengan pertanyaan seperti ini. Apakah AI bisa dipakai untuk Tuhan? And dari pergumulan jadi AI for God. Dan hanya AI for God, tetapi sekarang dalam konteks parenting, saya punya di screen yang lain, bagaimana AI bisa menolong untuk parenting. And daripada educational resource, Bible study, tips, family prayer reminders, content, interactive learning, komunitas, and so on. And so semua pertanyaan ini, tanya pasangan, tanya anak, bikin diskusi yang bagus. Setelah itu, tanya ke AI, dan itu jadi bagian daripada diskusi itu. Yang penting, diskusi. Ya, bahkan Conversation. tanya kepada anak, menurutmu AI bahaya tidak? Nah, anak harus bisa mengeksplorasi itu bersama saudara, karena kadang anak tidak punya wawasan yang cukup Dan luas. baliknya, kami harus bisa eksplorasi dengan anak. Tidak Ya. hanya untuk itu dua arah sangat sedang belajar. Iya, ini Bapak Ibu PR ya bagi Bapak Ibu banyak hal yang Bapak Ibu harus lakukan bersama anak ketika memakai AI, sehingga AI itu bisa menjadi pendamping tetapi tidak menguasai kita. Ya. Ya. Berikutnya AI untuk rohani keluarga, tadi sebagian Pak Mike sudah spill. Ini hal-hal yang bisa saudara lakukan bersama-sama dan keluarga dengan AI untuk Ya. melakukan studi Alkitab yang interaktif dan konversasional, bisa mengakses bahan-bahan kekristenan yang luas dan dinamis bersama anak, membangun kehidupan doa di dalam keluarga, bisa menggunakan game Alkitab yang interaktif untuk mendidik, bisa memakai chatbot rohani untuk diskusi yang hidup bersama dengan mereka, dan masih banyak lagi. Ya, saya just mau garis bawahi satu. Ada Badeno AI. Dan khusus Badeno, baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Dan Badeno itu a media first Alkitab. Mengapa itu penting? Saya lihat sekarang satu masa banyak orang tua dari zaman klasik dan teks, tapi anak itu dari satu dunia yang media. Tak hanya media tetapi social media, tak hanya media tetapi AI. Dan karena mereka media first, mereka interaksi dulu lewat gambar, lewat visual, lewat audio, dan daripada itu bisa diajak kembali kepada teks. Dan Badeno di dalamnya punya tidak hanya media, berapa banyak jenis dan variasi, komik Alkitab, 2000 plus halaman terintegrasi, pertanyaan untuk diskusi, bahan studi, and ada AI. Ada AI Alkitab GPT dan AI yang sudah grounding dan berapa banyak bahan daripada AI. Semua ini sangat menolong. Dan untuk kerohanian keluarga, kalau ada hanya dengar Alkitab bersama atau hanya baca beberapa halaman daripada komik Alkitab bersama atau nonton bagian daripada film, 1 pasal per hari, itu sudah sangat menolong untuk belajar Alkitab dari dalam bentuk yang mereka bisa menerima jauh lebih baik daripada hanya kalau teks. Dan semua ini dari chatbot, dari Alkitab GPT, daripada interaksi, semua ini dan banyak cara lain ada di AI dan studi Alkitab, AI dan Alkitab, dan Sabda sudah menyampaikan ini termasuk untuk perikop apapun, bikin cerita Alkitab berdasar itu, bikin lagu, bikin renungan untuk umur 5 atau 7. Semua ini ada di dalam bagian presentasi yang lain, tetapi AI sangat bisa dampingi untuk semua aspek daripada kerohanian. Dan hanya keluarga inti, tapi untuk keluarga gereja lebih luas lagi. Ya, sangat memungkinkan sekali. Jadi Bapak Ibu, AI sangat menolong untuk kita juga memiliki kehidupan rohani di dalam keluarga yang baik kalau kita sendiri sudah punya apakah Anda punya skills untuk itu? Apa punya sudah belajar skill, bersama itu? punya waktu gitu ya. Seringkali kita hanya menyalahkan alat-alat
gadget ini karena kita sendiri tidak menginvest waktu di dalam hidup anak-anak kita. Ya. Ya. Oke. Terus? Oke. Nah, ini ayat yang kami pasang untuk slide terakhir kami, itu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, ini peringatan bagi kita nih, kita harus mendidik anak-anak muda. Bukan hanya orang tua, tapi orang-orang di sekitar kita harus kita bersama-sama mendidik mereka gitu ya, terutama memang orang tua. Tapi kalau saya mau garis bawahi, kata yang saya rasa paling penting dalam ayat ini tidak di-highlight seharusnya, tapi pada masa. Ternyata masa saya masih kecil, sekarang dan nanti tambah tua lagi sudah berubah. Dan kalau saya mikir, anak harus dididik sekarang untuk generasi akan datang. Dan saya sangat suka frase, dari generasi ke generasi ke generasi. Dan so harus dididik saat ini untuk mempersiapkan untuk generasi yang akan datang. Baliknya, saya sebagai generasi yang sekarang tua yang sedang mendidik, saya harus belajar seperti apa dunia dan masa ini bandingkan dengan yang dulu. Ya. Ya.